Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi, Antropologi, dan Komunikasi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2020 5009, M. Raffi Syah Ramadan dengan NPM 2020 5025, Alan Raja Bareno dengan NPM 2020 5026, Nabila Salsabila dan NPM 2020 5031, Anissa Kartipah dan NPM 2020 5037, Pariscila Intan Gilangsari dengan NPM 2020 5046, Dimas Fauzan Komarudin dengan NPM 2020 5051. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja pada usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai, dan norma yang telah diakui bersama, yang ditunjukkan pada orang, binatang, atau barang yang bisa merugikan pihak lain. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan definisi kenakalan remaja menurut para ahli. Yang pertama ada dari Musen DKK. Perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dikenakan sanksi hukum. Yang kedua ada dari Santrok. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, hingga terjadi tindakan kriminal. Yang ketiga ada dari Dr. Andes Simanjuntak. Perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan antisosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Yang keempat ada dari Kartono. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Juvenile delinquency, merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Yang kelima ada dari Paul Moedikdo. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak, merupakan kenakalan. Jadi semua yang dilarang oleh hukum seperti mencuri, menganiaya, dan lain sebagainya. Lalu ada penyebab kenakalan remaja. Dilihat dari faktor internalnya, yang pertama adalah krisis identitas. Maksudnya itu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja mungkin terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan atau konsisten dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Dan yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Maksudnya itu adalah remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak baik dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan dengan NPM 2020500051. Upaya mengatasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diatasi dan dicegah dengan beberapa pendekatan orang tua dan melakukan langkah-langkah untuk mencegah mengatasi kenakalan remaja. Orang tua perlu mengenali mana perilaku-perilaku normal dengan perilaku yang mengarah ke perilaku negatif, sehingga dapat mengambil langkah sedini mungkin. Berikut hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. 1. Mengendalikan diri. Orang tua kerap kali kehilangan kendali menghadapi perilaku kenakalan remaja. Orang tua perlu tahu kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuknya dan untuk anak. Jika orang tua masih dalam keadaan marah, maka disarankan untuk menunggu hingga kemarahan reda. Salah satu ciri umum remaja adalah mereka senang berprovokasi orang tua sehingga orang tua bereaksi negatif. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh hilang kendali dan harus tenang dalam menghadapi remaja. 2. Membangun komunikasi asertif. Orang tua perlu mengajari bahwa mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif kepada orang tua adalah hal yang tidak dilarang.
Orang tua dapat mengajak anak berbicara tentang kehidupan rutinitas, hobi, dan minat mereka. Ini ada beberapa cara untuk menarik remaja ke dalam percakapan yang lebih serius. Berikut contohnya. Orang tua dapat membuka percakapan dengan menawarkan minum kopi atau teh bersama. Keduanya dapat berada dalam kondisi rileks dan nyaman. Menemukan kesamaan antara orang tua, misalnya anak laki-laki dan ayah sama-sama menyukai olahraga, dan anak perempuan dan ibu menyukai film yang sama. Mendengar menghakimi, anak ingin merasa dimengerti dan bernilai di hadapan orang tua. Karena itu orang tua harus fokus dan menunjukkan kontak mata ketika anak berbicara. Anak sedang berbicara menunduk atau menghadap ke arah lain. Ketika anak berbicara, orang tua harus mendengar tanpa menghakimi, menghina, menginterupsi, dan mengkritisi. 3. Membuat batasan yang jelas. Orang tua dan anak perlu duduk bersama membuat aturan dan batasan-batasan jelas. Adapun batasan dan aturan tersebut harus masuk akal dan dengan alasan yang dapat diterima. Membuat aturan bersama penting agar anak belajar bagaimana berkomitmen atas apa yang telah dibuat dan disetujuinya. Yang keempat, memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Orang tua cenderung untuk marah dan menghakimi ketika anak berbuat sesuatu yang melanggar norma tanpa mengetahui alasan kenapa anak berbuat sedemikian. Sikap seperti ini tidak adil bagi anak. Oleh karena itu, orang tua harus menelusuri penyebab anak menjadi nakal agar langkah dalam mengatasi juga tepat. Perkenalkan, nama saya Anissa Kartipa, NPM 202050037. Saya di sini akan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Kedua yaitu kurangnya pengawasan orang tua kepada anak, baik dari aktivitas pertemanan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua kepada anak. Yang keempat yaitu tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi di lingkungan keluarga. Yang kelima yaitu bisa juga si anak tinggal jauh dari orang tua sehingga tidak ada pengawasan. Yang keenam yaitu mungkin si anak tidak disukai teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri dan tidak memiliki teman. Yang ketujuh yaitu bisa jadi si anak mengalami fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak lain yang normal. Yang terakhir yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Karena masa remaja sangat memerlukan dukungan yang baik dari orang tua maupun keluarga. Tetapi ada masalah pribadi yang mungkin membuat si anak menjadi broken home atau masalah lainnya. Tentu dapat memberikan pengaruh yang buruk. Perkenalkan, nama saya Perisila Intan Gilangsari, nomor NPM 2020546. Di sini saya akan memberikan contoh perilaku-perilaku yang termasuk kenakalan remaja. 1. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar. 2. Mengonsumsi obat-obatan terlarang. 3. Melakukan seks bebas. 4. Merokok dan pulang larut malam. 5. Menonton video atau media cetak yang tidak layak. 6. Meminum minuman keras. 7. Mengendarai kendaraan di bawah umur tanpa menggunakan helm serta ikut balapan liar. 8. Selalu melanggar tata tertib. Nama saya Nabila Salsabila, saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama ada mengendalikan diri. Orang tua kehilangan kendali menghadapi perilaku nakal pada remaja. Jika orang tua masih dalam keadaan marah, maka disarankan untuk menunggu hingga kemarahan reda. Salah satu ciri umum remaja adalah senang memprovokasi orang tua sehingga orang tua bereaksi negatif. Kedua, ada membangun komunikasi asertif. Orang tua perlu mengajarkan bahwa mengungkapkan perasaan, baik itu yang positif maupun negatif kepada orang tua itu bukanlah hal yang buruk. Orang tua dapat mengajak anak berbicara tentang kehidupan, rutinitas, hobi, ataupun minat mereka.
Ini adalah cara untuk menarik remaja dalam percakapan yang lebih serius. Yang ketiga, ada membuat batasan yang jelas. Orang tua dan anak perlu duduk bersama dan membuat aturan dan batasan-batasan yang jelas. Adapun batasan dan aturan tersebut harus masuk akal dengan alasan yang dapat diterima. Membuat aturan bersama penting bagi anak belajar bagaimana berkomitmen atas apa yang telah dibuat dan disetujuinya. Yang keempat, ada memahami kenapa anak tersebut terlibat dalam kenakalan remaja. Orang tua cenderung untuk marah dan menghakimi apabila anaknya terlibat dalam kenakalan remaja yang melanggar norma dan tanpa mengetahui alasannya kenapa. Hal itu tidak adil bagi sang anak. Oleh karena itu, orang tua harus menelusuri penyebab anak menjadi nakal agar langkah untuk mengatasinya juga tepat. Kesimpulannya, masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini dan sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Remaja yang tidak bisa mempelajari mana yang dan membedakan tingkah laku yang baik dan yang tidak baik akan terseret pada perilaku nakal. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah dan di keluarga pun seperti terlalu membajakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Orang tua perlu mengenali mana perilaku-perilaku remaja yang normal dengan perilaku yang mengarah pada perilaku negatif sehingga dapat mengambil langkah sendiri sedini mungkin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.